Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa setia kasus Subang hari ini, bagaimana kabar kalian? Insya Allah pasti sehat semua. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat bersyukur ya kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Kasus Subang hari ini resmi sudah diambil alih oleh Polda Jabar sejak Senin tanggal 15 November tahun 2021, atau sejak tugas hari pertama Kapolda Jabar yang baru Irjen Pol Suntana. Kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini memang semakin hari semakin menjadi perhatian publik, mengingat kasus pembunuh ibu dan anak Subang ini sudah hampir 100 hari tak kunjung terungkap. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol R.D.A. Caniago mengatakan, sejak kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini ditangani Polda Jabar sudah ada 3 orang saksi dimintai keterangan di Mapolda Jabar. Jadi pemeriksaan tidak lagi dilakukan di Polres Subang karena kasus pembunuh Subang sudah diambil alih Polda Jabar. Sejauh ini sudah ada 2 atau 3 yang dimintai keterangan di Polda, jadi kita menunggu, sabar ya, ujar RD, saat ditemui wartawan di halaman Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa tanggal 23 November tahun 2021. Saat ditanya wartawan apakah Yosef Hidayah, Yosef Subang, atau Yoris Raja Amarullah, Yoris Subang, atau Muhammad Ramdhanu alias Danu. R.D.A. Caniago tidak menyebutkannya, tentang siapa saja yang diperiksa. Namun RD hanya menjelaskan 3 orang saja dan hingga saat ini sudah ada 55 orang saksi yang dimintai keterangan untuk mengungkap kasus Subang. Semua hasil pemeriksaan dari keterangan para saksi itu, kata dia, akan dipelajari oleh Polda Jabar. Apabila sudah mengerucut dan sesuai dengan yang disampaikan atau yang diperiksa oleh Polres Subang, ya mungkin itu akan difokuskan lagi, jadi kita menunggu saja, katanya. Kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang menewaskan korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya secara resmi diambil alih oleh Polda Jabar. Pengambil alihan kasus pembunuhan Subang ini dilakukan sejak Senin tanggal 15 November tahun 2021 atau sejak hari pertama Kapolda Jabar baru, Irjen Pol Suntana bertugas. Soal pengambil alihan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang oleh Polda Jabar ditegaskan langsung oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol R.D.A. Trimulan Caniago. Kepada wartawan, di Sumedang, R.D.A. Caniago menyatakan pengambil alihan kasus pembunuhan Subang oleh Polda untuk lebih memudahkan penyelidikan dan penyidikan. Sehingga alat bukti yang didapat serta petunjuk kasus pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut dapat dikaitkan dengan peralatan digital yang ada di Polda Jabar. Selain itu, penanganan perkara ini juga dimaksudkan agar lebih objektif dan efisien sehingga hasilnya menjadi lebih baik. R.D. Caniago pun mengaku penyidik lebih intens terus melakukan pengusutan kasus ini baik pengumpulan alat bukti maupun pemeriksaan saksi-saksi. Bahkan saat ini R.D. menyebut calon tersangka mengerucut pada sejumlah saksi yang kemungkinan bakal jadi tersangka. R.D. pun sudah optimis dalam waktu dekat akan mengumumkan tersangkanya. Dengan begitu pula, sebagai bentuk jawaban bahwa penyidik tidak ada kesulitan dalam mengusut kasus ini. Jadi sudah kami tegaskan beberapa waktu lalu juga memang tidak ada kendala hanya lebih diutamakan kehati-hatian, dan mengedepankan hak asasi manusia, ujarnya. Sementara itu, sebelumnya ahli forensik Dr. Sumi Hastri Purwanti dalam wawancara langsung dengan Denny Darko, yang juga dikenal penerawangannya lewat kartu tarotnya, Sumi Hastri menyebut tidak akan lama lagi, atau kurang dari 100 hari kasus pembunuhan Subang akan terungkap. Menurut Sumi Hastri karena secara ilmiah sudah mengarah ke pelaku juga hasil penyidikan sudah mengarah ke tersangka, tinggal penyidik saja mengumumkan. Sumi Hastri mengakui memang pelaku itu sangat rapi, dan perencanaannya sangat luar biasa matang. Dr. Sumi Hastri menjamin kasus pembunuhan Subang tidak akan dipetieskan, pasti akan terungkap, 100% terungkap karena Dr. Sumi Hastri sudah tahu pelakunya. Memang apa yang dikatakan Dr. Sumi Hastri itu berdasarkan sudut pandang ilmu forensik. Ketika ada pernyataan soal pelaku yang masih berkeliaran, Sumi Hastri menjawabnya dengan bahasa lebih santun, yang masih ada. Dr. Sumi juga menepis soal Atnaya oknum berseragam melakukan pelanggaran atas kemauan sendiri, karena menurutnya itu wewenang penyidik. Saya akan mengumpulkan ilmiahnya aja. Buktinya akan muncul dari forensik, jejak di TKP tidak akan bohong dan ini tidak bisa dipalsukan, katanya. Dr. Sumi pun menganalogikan soal seseorang kecipratan air minum bekas seseorang lalu diminum lagi oleh seseorang, itu bisa terdeteksi secara tes DNA 2 orang yang minum di gelas tadi. Tidak mungkin bisa dibohongi, karena ini sudah dibuktikan secara ilmiah, jadi kesimpulannya tidak akan ada kejahatan yang sempurna, ujarnya.
Dr. Sumi juga menjelas bahwa dalam kasus ini ada perencanaan yang luar biasa sehingga pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut begitu rapi. Saat Denny Darko menyebut apakah pelaku satu orang atau lebih, Dr. Sumi Hastri menyebut bahwa pelaku lebih dari satu orang. Bahkan Denny Darko menyebut lebih dari 3 orang pelakunya. Saksi yang sering dipanggil 3 orang, ada yang bertanya di antara yang 3 yang mana. Kalau saya ingat jama kuliah lihat cewek 3 orang, saya pilih 3-3-nya aja, kata Denny Darko. Seperti diketahui kasus pembunuh ibu dan anak di Subang dengan korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu hingga hampir 100 hari belum juga terungkap. Saksi yang paling sering diperiksa dalam kasus ini ada 3 yakni Yosef Hidayah atau Yosef Subang, Yoris Raja Amarullah atau Yoris Subang dan Muhammad Ramdhanu alias Danu. 3 nama tersebut disebut-sebut dalam perbincangan Denny Darko dengan Dr. Sumi Hastri. Nah, bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah mampir di channel kami tim kru redaksi yang bertugas mengundurkan diri, semoga terus diberikan kesehatan amin, serta pelaku Subang semoga segera ditetapkan siapa pelakunya, amin amin ya robbal alamin.